Ini kamarmu, kamar yang dulu kamu tempati, ucap Sedan kalah membuka pintu kamar itu. Nasitah memandangi kamar yang 5 tahun lalu ia tempati. Ia berjalan masuk ke dalam sana. Ehan pun juga ikut masuk. Anak itu langsung naik ke atas kasur yang cukup besar dan luas tersebut. Melihat kamar ini, membuat Nasitah mengingat semuanya yang pernah terjadi, termasuk saat ia menginginkan banyak hal saat mengidam dulu. Bagaimana? Apa kamu menyukainya? Nasita tersentak dan sontak langsung menoleh ke arah Sedan yang sudah berada di sampingnya. Pria itu tersenyum tipis padanya. Lumayan, balas Nasita. Aku meminta pelayan untuk sedikit merias kamar ini agar lebih indah. Kamar ini sudah lama kosong semenjak kamu pergi, ucap Sedan dengan suara yang menyendu. Ia seketika mengingat saat dirinya begitu frustasi mencari keberadaan Nasita. Tapi sekarang ia telah menemukan Nasita. Namun semuanya berbeda, bukan sikap, tapi perasaannya. Nasita terdiam, raut wajahnya tampak tidak nyaman kala Sedan membahas itu. Mungkin ucapan pria itu terdengar biasa, namun Nasita merasa terpojok. Kalian berdua bisa langsung istirahat di kamar ini. Aku pun juga sudah menyiapkan pakaian untukmu dan Ehan, ucap Sedan sambil melirik ke arah lemari. Nasita mengangguk samar. Iya, terima kasih. Kalau begitu aku keluar dulu. Nanti kita makan bersama, Ehan. Kalau mau apapun, panggil pelayan ya nak. Sedan menatap ke arah putranya yang berloncat-loncat di atas kasur. Anak itu terlihat tidak menggubris ucapan Sedan karena terlalu larut dengan dunianya. Sedan segera keluar dari kamar setelah memastikan keduanya nyaman di kamar itu. Sepertinya rumah ini akan semakin berwarna dengan hadirnya Ehan termasuk Nasita. Semenjak Nasita pergi, Sedan jarang pulang ke rumah dan banyak menghabiskan waktunya di perusahaan. Sekarang rumah ini akan menjadi tempat pulang yang paling dinantikan dengan kehadiran keduanya. 1 jam kemudian, Nasita dan Ehan keluar dari kamar kala pelayan memanggil mereka berdua untuk makan siang bersama di lantai bawah. Bunda, rumah Om baik besar ya. Ehan mau tinggal di sini saja, ucap Ehan ketika berjalan beriringan. Nasita hanya tersenyum tipis sambil terus melangkahkan kakinya menuju ke ruang makan. Saat sampai, ia melihat begitu banyak makanan tersaji di sana dan aroma makanan itu begitu lezat dan menggugah selera. Dan Ehan terlihat lapar melihat pemandangan di depan matanya. Makanannya banyak banget bunda, Ehan boleh makan semuanya. Ehan mendongak menatap Nasita dengan tatapan bertanya. Tentu saja boleh. Ini semua untuk Ehan. Sedan datang dan menghampiri keduanya. Benarkah? Asik. Anak itu langsung menaiki kursi dan Nasita yang hendak menegur sikap putranya seketika mengurungkan niatnya. Kala Sedan mengatakan sesuatu. Biarkan saja dia. Selama dia senang, itu tidak masalah. Ayo kita makan, ucap Sedan lalu berjalan menuju meja makan. Nasita menghela nafas pelan lalu ikut bergabung dengan keduanya. Ehan jangan banyak-banyak ambil makanannya, nanti tidak habis. Makan yang ada di piring dulu baru nambah lagi. Anak itu mengerucutkan bibirnya dengan teguran sang bunda karena lapar mata. Semua makanan yang tersedia di meja ingin Ehan ambil semua. Sementara itu Sedan tampak terkekeh melihat interaksi ibu dan anak itu. Mungkin ini hal biasa, namun mampu menciptakan suasana hangat bagi Sedan. Tiba-tiba seorang pelayan mendekat ke meja makan. Raut wajahnya sedikit panik. Tuan, seseorang datang ke rumah ini dan ingin bertemu dengan Anda, lapornya. Kening Sedan mengernyit mendengar itu. Siapa dia? Kalau tidak salah namanya Tuan Liston. Sedan terdiam mendengar itu dan sesaat kemudian ia bangkit dari kursinya. Kamu dan pelayan lain jangan jaga Nasita dan Ehan. Jangan sampai mereka ke ruang tengah, ucap Sedan memerintah. Pelayan itu mengangguk. Siap tuan. Sedan segera melangkahkan kakinya menuju ruang depan tanpa ragu. Ia sudah duga pria parubaya itu akan datang ke sini. Sementara itu Nasita tampak penasaran, apalagi melihat raut wajah Sedan yang tampak terkejut kala pelayan menyebut nama orang tersebut. Apakah terjadi sesuatu? Meskipun begitu, Nasita tidak ingin terlalu ikut campur dalam masalah Sedan. Toh itu bukan urusannya. Saat sampai di ruang tengah, mata Sedan langsung tertuju pada sosok Liston yang begitu menunggu kedatangannya. Dari aura wajah pria itu terlihat semburat kemarahan yang tidak terbendung. Selamat datang Tuan Liston. Apakah Anda menunggu lama?
Sedan mengulas senyum tipis kala sudah berada di ruangan itu. Liston yang tengah duduk di sofa sontak bangkit dari tempat duduknya. Ia melangkah mendekati Sedan yang menunjukkan sikap ramahnya. Namun hal itu membuat kemarahannya semakin meradang. Pria itu terlihat tidak ada raut penyesalan di wajahnya. Tidak perlu bersikap baik padaku, sarkas Liston. Apa maksud membatalkan pernikahan secara sepihak? Apa kamu kira ini hal yang sepele sampai dengan mudah melakukan itu? Maafkan saya, Tuan Liston. Saya benar-benar tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Tapi saya jamin kabar pembatalan pernikahan ini tidak akan sampai tersiar ke publik dan saya akan mengganti kerugian semuanya. Bukannya senang dengan jaminan yang Sedan berikan, Liston semakin meradang dibuatnya. Apalagi Sedan begitu menyepelekan masalah ini yang menyangkut kebahagiaan putrinya. Bogeman yang cukup keras dan cepat langsung menghantam bagian rahang Sedan yang tidak sempat menghindar. Tubuh pria itu hampir terguyur akibat pukulan tersebut. Namun, tendangan di bagian tulang kering membuat Sedan jatuh bersimpuh di lantai. Tetesan darah mengalir dari sudut bibir Sedan. Ia mendongak menatap Liston di hadapannya. Ia berusaha bangkit hingga bisa berdiri tegak. Namun pukulan yang tidak terduga kembali menghantam bagian perutnya, membuat Sedan kembali tumbang. Pria sepertimu sangat mudah sekali aku tumbangkan, Sedan. Berani sekali kamu menyakiti putriku. Memangnya kamu sehebat apa hingga berani membatalkan pernikahan ini secara sepihak? Saya memang salah, tapi saya tidak bisa memaksa diri saya untuk bersama putri Anda. Lebih baik saya putuskan dari awal daripada membuat dia semakin sakit di kemudian hari. Alasan, terserah. Anda ingin mengatakan apapun, yang jelas pernikahan ini dibatalkan. Dari awal, saya tidak pernah setuju dengan perjodohan ini. Kamu memang tidak tahu diri. Seharusnya kamu bersyukur mendapatkan putriku yang cantik dan berpendidikan tinggi. Tapi kamu malah melepaskannya begitu saja. Liston menyemburkan segala kemarahannya yang menggumpal dalam benaknya. Ya, saya memang tidak tahu diri, dan semoga Laura mendapatkan pria yang lebih baik daripada saya, dan saya harap setelah ini Laura tidak mengemis-ngemis pada saya. Rahang Liston mengeras dan hatinya panas ketika Sedan melontarkan kalimat-kalimat yang secara tidak langsung merendahkan putrinya. Kamu, Liston, kembali mendaratkan pukulan, namun dengan cepat Sedan menangkisnya dengan kasar. Tidak perlu menggunakan kekerasan untuk melampiaskan kemarahan Anda. Jangan sampai saya membalas lebih kejam. Nasita yang mendengar suara gaduh di ruang tengah mulai penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Rasa penasaran yang begitu besar mendorong Nasita untuk melihat ke ruangan itu. Ia bangkit dari kursi tanpa pelayan ketahui, lalu berjalan menuju ruang tengah. Berani sekali kamu, Sedan. Kamu akan, ucapan Liston terjeda sejenak kala matanya tidak sengaja menangkap sosok wanita yang berdiri memperhatikan mereka berdua. Tatapannya beralih pada Sedan. Raut wajahnya berubah menjadi curiga. Siapa wanita itu? Tidak mungkin pelayan. Apa itu wanita simpanan Sedan? Gumam Liston dalam hati. Aku pastikan kamu akan menyesal atas keputusanmu ini, Sedan, ucap Liston. Kemudian berlalu pergi dari tempat itu begitu saja. Tapi sekali lagi ia kembali melirik ke arah Nasita. Melihat kepergian Liston, Sedan memegangi bagian wajahnya yang terasa remuk. Setelah mendapatkan pukulan dari pria parubaya itu, ia berbalik badan dan seketika ia terdiam kala melihat sosok Nasita berjalan ke arahnya. Raut wajah wanita itu terlihat khawatir dan cemas. Kenapa wajah Anda seperti ini? Apa kalian berkelahi? Tanpa sadar, tangan Nasita terulur menyentuh bagian wajah Sedan. Sentuhan lembut wanita itu terasa hangat di kulit Sedan, menghilangkan rasa sakit yang ia rasakan. Tatapan khawatir Nasita menciptakan denyutan dalam hatinya. Aku tidak apa-apa, ini hanya luka kecil, tapi ini berdarah dan harus diobati. Tunggu, aku ambil air hangat dulu. Nasita segera pergi dari hadapan Sedan untuk mengambil air hangat di dapur. Sekitar beberapa menit kemudian, wanita itu kembali datang dengan baskom kecil yang berisi air hangat. Sebelum memberikan obat pada wajah Sedan, terlebih dahulu dikompres dengan air hangat. Sebenarnya ada masalah apa sampai mendapat pukulan seperti ini? Tanya Nasita ketika mulai mengompres bagian pipi Sedan. Hanya masalah kecil. Aku membatalkan pernikahanku dengan Laura. Pergerakan tangan Nasita seketika terhenti dan raut wajahnya tampak terkejut. Dibatalkan?
Aku memang tidak menginginkan pernikahan tersebut. Terlebih lagi aku sudah menemukan kalian berdua. Kening Nasita mengernyit. Apa hubungannya dengan aku dan Ehan? Lagi pula aku tidak peduli Anda ingin menikah atau tidak, ucapnya sambil menatap ke arah lain. Benarkah? Apa kamu tidak ingin Ehan mempunyai orang tua yang lengkap dan bahagia? Jangan bicara tidak jelas, sentak Nasita sambil menjauhkan tangannya dari wajah Sedan. Namun dengan cepat pria itu menahannya. Aku ingin bertanggung jawab, Nasita. Menikahlah denganku. Nasita terperangah dengan ucapan Sedan yang tidak terduga. Jika Anda ingin bertanggung jawab, tidak perlu memaksa diri Anda untuk menikahiku. Apalagi menikah tanpa cinta. Menikah itu tidak sekedar tidur dalam satu kasur yang sama, tapi lebih dari itu. Nasita, dengarkan penjelasanku dulu. Sedan berteriak memanggil Nasita yang pergi begitu saja darinya. Apakah kata-katanya sangat salah hingga wanita itu pergi? Semenjak Sedan mengatakan niatnya untuk menikahi Nasita, wanita itu malah menjaga jarak dengan Sedan. Ia merasa ajakan menikah tersebut terlalu cepat. Meskipun ia sudah melahirkan anak pria itu, hubungan mereka berdua tidak terlalu dekat. Nasita pun enggan untuk menikah lagi setelah pernikahan pertamanya usai. Ia tidak ingin makan hati lagi dan menderita. Apalagi Sedan mengajaknya menikah hanya untuk sekedar tanggung jawab. Padahal tanpa dinikahi pun pria itu masih bisa mengemban tanggung jawabnya sebagai ayah untuk Ehan. Nasita melirik sekilas pada Sedan yang datang menghampiri mereka berdua. Saat ini ia tengah menemani anaknya bermain di ruang keluarga. Bagus gambarannya. Siapa yang ngajari, Nak? Tanya Sedan kalah melihat gambaran putranya. Diajari Bunda. Ini lihat Om. Ehan, gambar robot besar. Bagus nggak? Anak itu memperlihatkan hasil gambarannya yang dibantu oleh sang bunda. Bagus. Ehan kembali fokus mewarnai gambarannya. Sementara itu Sedan melirik ke arah Nasita yang tampak enggan menatap dirinya. Apakah wanita itu marah karena masalah kemarin? Nasita, aku serius dengan ucapanku semalam. Tanpa ragu, Sedan kembali mengutarakan niatnya lagi. Bisakah jangan membahas hal seperti ini di depan Ehan? Dan tolong jangan terus mendesak aku untuk menyetujui pernikahan yang kita berdua sendiri saja, tidak kenal dekat. Kalaupun Anda ingin bertanggung jawab, cukup jadi orang tua yang baik dan bertanggung jawab untuk Ehan. Iya, aku tahu, tapi lebih bagus lagi jika menikah. Nasita berdeci pelan lalu terkekeh ringan. Anda tahu, sikap Anda seperti ini memperlihatkan keegoisan Anda yang begitu kental. Wanita itu bangkit dari tempat duduknya, lalu beranjak dari tempat itu, meninggalkan Sedan. Moodnya seketika memburuk dengan ajakan yang penuh pemaksaan itu. Bunda, kenapa Om? Ehan menatap heran dengan kepergian bundanya. Ehan mau bantu Om. Dengan cepat anak itu mengangguk. Mau Om, bantu apa? Sedan mulai membisikkan sesuatu di telinga Ehan. Anak itu mengerutkan keningnya mendengar kata-kata yang dibisikkan. Oke, tapi nanti kasih Ehan hadiah. Iya Nak, yang penting bujuk Bunda ya. Ehan mengangguk penuh semangat. Suara bantingan barang terdengar jelas dalam kamar, begitu berantakan seperti kapal pecah. Laura, wanita itu sangat frustasi karena pernikahannya batal. Seharusnya hari ini, hari pernikahan dirinya dengan Sedan, tapi sekarang semuanya hanya hayalan saja. Laura, kamu tidak apa-apa, Nak? Liston masuk ke dalam kamar putrinya, kalah mendengar suara bantingan barang yang cukup keras. Ia melangkah mendekati Laura yang duduk di lantai dengan penampilan yang berantakan dan sisa-sisa air mata membekas di pipinya. Ayah, aku ingin Sedan kembali padaku. Aku hanya menginginkan dia ya. Tatapan Liston menyendu mendengar ucapan Laura. Kamu lupakan saja pria itu. Tidak bisa, hanya dia yang aku inginkan. Laura berteriak histeris mengatakan itu. Apa hebatnya Sedan sampai kamu sangat menginginkannya? Dia itu pria brengsek dan tidak tahu diri. Bahkan kemarin ayah melihat dia menyimpan seorang wanita di rumahnya. Wanita? Ulang Laura.
dan Listen mengangguk. Kemarin saat datang ke rumah Zaidan, ayah melihat ada seorang wanita. Sepertinya itu wanita simpanan Zaidan. Gigi Laura bergemelatuk dengan rasa kemarahan yang melanda. Apa jangan-jangan Zaidan membatalkan pernikahan ini karena wanita itu? Mendadak Laura langsung teringat dengan wanita asing yang sempat ia lihat di hotel minggu lalu saat ia memergoki Zaidan bersama wanita itu. Sepertinya memang wanita itu biang dari masalah ini. Jika benar wanita itu menjadi biang dari batalnya pernikahan ini, dia harus mendapatkan pelajaran yang setimpal. Desis Laura penuh kobaran api dalam hatinya. Sementara itu di tempat lain, Nasita duduk dan menung di kamarnya. Ia tidak tahu harus melakukan apa, pergerakannya terbatas di tempat ini. Ia pun malas keluar dari kamar dan bertemu dengan Zaidan. Suara pintu yang terbuka lembar sontak membuat Nasita melihat ke arah sana. Kerutan halus muncul di keningnya kala Ehan masuk ke dalam dan berlari kecil ke arahnya. "Bunda, Ehan mau punya ayah kayak Om baik," ucap Ehan dengan mata berbinar-binar. "Ehan, kenapa tiba-tiba bicara seperti itu? Pasti disuruh kan?" tuding Nasita. Ia tahu betul putranya yang sangat jarang menanyakan sosok ayah, dan sepertinya Zaidan mulai menggunakan Ehan untuk mencapai tujuannya itu. Memangnya kenapa kalau Ehan minta ayah nggak boleh? Bibir Ehan mengerucut sedih. "Bukan begitu sayang, maksud Bunda, setiap Ehan tanya ayah, Bunda selalu bilang ayah kerja-kerja terus. Ehan juga mau punya ayah," ucap anak itu dengan kemarahan yang terbingkai di wajah kecilnya. "Ehan, dengarkan Bunda dulu." Lagi-lagi, belum sempat Nasita menyelesaikan ucapannya, Ehan berlari keluar dari kamar itu. Melihat anaknya pergi, Nasita segera menyusul. "Ehan, jangan lari!" Nasita berlari mengejar Ehan. Anak itu hampir jatuh tersungkur, namun kembali melanjutkan langkah kecilnya itu. Sampai ketika Ehan hendak berlari keluar dari pintu utama, tiba-tiba anak itu menabrak seseorang dan tubuh mungil itu langsung tersungkur ke lantai. "Astaga Ehan!" Dengan panik, Nasita segera menghampiri putranya. "Kamu tidak apa-apa, Nak?" Nasita mengangkat tubuh mungil itu sambil memastikan tidak ada luka lecet di tubuhnya. Ehan menggeleng lemah, matanya berkaca-kaca. "Nak, Nasita," suara seseorang yang sangat familiar langsung merasuk dalam indera pendengaran Nasita. Ia mendongak, dan seketika matanya melotot penuh keterkejutan kala melihat sosok Narendra. "Mas Narendra?" gumam Nasita, suaranya terdengar gemetar. Tatapan mata Narendra beralih pada anak kecil dalam pelukan Nasita. Ia menatap lekat wajah anak itu yang sekilas mirip dengan Nasita. "Bunda, sakit Bunda." Ehan memegangi bagian lututnya. Sementara itu Nasita masih menatap Narendra. Mereka berdua saling bertatapan dengan pandangan yang menyiratkan sesuatu di sana. "Ini anak siapa?" "Dia anakku. Ayo kita obati kakinya, Nak." Nasita berbalik badan hendak membawa putranya pergi dari tempat itu. Namun Narendra dengan cepat mencekal pergelangan tangannya. "Apa maksudmu dia anakmu? Bukankah kamu mandul?" "Aku tidak mandul. Ini memang anakku." Nasita menepis kasar tangan Narendra di pergelangannya. Tapi lagi-lagi Narendra menahan Nasita. Ia perlu penjelasan atas anak tersebut. "Apakah dia anakku?" Nasita yang mendengar itu terkekeh hambar. "Anakmu? Bukankah Mas bilang aku mandul? Tapi kenapa berharap ini anakmu? Berarti selama ini kamu membohongiku, Nasita. 3 tahun kita menikah tapi kamu tidak hamil, dan sekarang kamu tiba-tiba memiliki anak. Berarti ini anakku kan?" "Ah Bunda." Ehan terpekik ketika tubuhnya ditarik Narendra hingga berada di samping pria itu. "Dia memang anakku, tapi bukan darah dagingmu." Nasita berusaha merebut Ehan kembali dari Narendra, tetapi pria itu menjauhkan Ehan darinya. "Jangan sentuh dia," ucap Narendra, suaranya terdengar dingin. "Aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Pasti ini anakku." Ia bersikeras. Apalagi jika dilihat-lihat usia anak ini sekitar 5 tahunan, dan sudah terhitung mereka berdua sudah 5 tahun berpisah. Kemungkinan besar ini anaknya. "Kembalikan dia, Nasita."
mulai emosi. Keduanya mulai memperebutkan Ehan yang menangis cukup keras. Suara keributan keduanya mengundang perhatian para pelayan. Mereka semua segera ke lantai bawah. Anak ini akan kubawa, ucap Narendra hendak menggendong Ehan. Namun anak itu memberontak. Dia anakku, Narendra. Ada apa ini? Suara keras seseorang membuat semuanya langsung melihat ke arah sedan yang baru saja datang. Melihat kehadiran sang kakak, Narendra segera melepaskan Ehan yang berlangsung berlari ke belakang Nasita. Bersembunyi, Kak, kenapa Nasita bisa ada di rumah ini? Narendra langsung menanyakan hal itu. Kening Nasita mengernyit melihat interaksi Narendra yang terlihat sangat mengenal Sedan. Apakah mereka berdua memang saling mengenal? Memangnya kenapa? Apa kamu mengenal dia? Sedan melirik ke arah Nasita. Tentu saja mengenalnya. Dia mantan istriku dan sekarang dia menyembunyikan hal yang sangat besar tentang anak ini. Dia anakku. Dengan penuh percaya diri, Narendra menunjuk Ehan yang terlihat ketakutan padanya. Sebelah alis Sedan terangkat mendengar ucapan saudara tirinya tersebut. Anakmu? Narendra mengangguk. 5 tahun kami berpisah dan sekarang dia memiliki anak yang sudah pasti itu anakku. Namun raut wajah Narendra seketika berubah kala suara tawa Sedan mengudara hingga membuat semua orang yang ada di sana terdiam. Apa kamu sedang bercanda? Dia anakku. Kini Narendra yang dibuat sangat terkejut, bahkan hampir tersedak ludahnya sendiri. Coba kamu amati lebih jelas wajah anak itu. Wajah anak itu, mata dan wajahnya saja mirip denganku. Ucapan Sedan semakin membungkam Narendra. Pria itu kembali mengamati wajah Ehan dan memang benar wajahnya mirip dengan kakak tirinya meskipun sekilas mirip dengan Nasita. Bagaimana bisa? Bukankah kamu mandul, Nasita? Apa kamu memang sengaja tidak ingin mengandung anakku? Tuduhan terlontar dari mulut Narendra. Dengan cepat Nasita menggeleng. Untuk apa aku melakukan hal itu? Aku memang tidak mandul dan sepertinya Mas yang bermasalah. Maksudmu aku mandul, begitu? Narendra mencengkeram pergelangan tangan Nasita dengan kasar, merasa tersinggung dengan ucapan wanita itu. Jangan kasar dengannya. Sedan menepis kasar tangan Narendra dari pergelangan Nasita. Sedan menarik Nasita ke belakangnya. Ia berdiri menghadap Narendra yang tampak kesal dengan tindakannya. Sejak kapan kakak memiliki hubungan dengan Nasita? Apa kakak tidak tahu dia mantan istriku? Itu tidak penting bagiku, mau dia mantanmu atau tidak. Tapi yang jelas, dengan bersikap kasar dengan Nasita. Oh ya, sebentar lagi kami juga akan menikah. Narendra kembali dibuat terkejut. Ia melirik ke arah Nasita. Apakah tidak ada wanita lain sampai kakak menjadikan dia istri, ha? Oh, apa jangan-jangan dia yang menjadi akar masalah pernikahan kakak dan Laura batal? Narendra semakin kesal dan tidak bisa mengendalikan mulutnya. Sebelumnya ia tidak seberani ini mengatakan hal seperti ini pada saudara tirinya. Sekali lagi, ini bukan urusanmu. Jika tidak ada hal penting yang ingin dibicarakan, silahkan pergi. Setelah mengatakan itu, Sedan segera menggiring Nasita dan anaknya pergi dari ruangan itu, meninggalkan Narendra yang mengepalkan kedua tangannya, penuh kemarahan dan rasa tidak terima. Apalagi melihat Nasita mempunyai keturunan, sedangkan ia masih mengharapkan seorang anak. Kamu tidak apa-apa. Sedan menarik lembut tangan Nasita, memastikan tidak ada yang lecet pada tangan wanita itu. Jadi, Anda mengenal dekat Mas Narendra? Tanya Nasita sedikit ragu. Suaranya terdengar gemetar, mencerminkan rasa terkejut dan tidak percaya. Sedan terdiam sejenak sambil menatap lekat Nasita. Dia saudara tiriku. Suara Nasita langsung tercekat di tenggorokan. Tak percaya dengan apa yang ia dengar. Kenapa dunia sempit sekali? Ia berusaha melupakan mantan suaminya dan tidak ingin ada sangkut paut apapun dengannya. Tapi sekarang ia harus kembali bertemu dalam situasi yang tidak terduga. Saudara tiri, gumam Nasita, suaranya terdengar lirih. Sedan mengangguk. Kenapa Anda tidak pernah cerita bila Mas Narendra saudara Anda? Aku rasa itu tidak penting untuk diceritakan. Lalu, kenapa kamu tidak mengatakan jika Narendra mantan suamimu? Sama seperti Anda, itu tidak terlalu penting untuk diceritakan. Tapi sekarang dia menyangka Ehan anaknya. Aku rasa dia tidak buta.
Jelas-jelas wajah Ehan tidak mirip dia sama sekali. Apalagi kalian berdua sudah lama bercerai. Nasita terdiam. Namun dari sikap Narendra terlihat mantan suaminya sangat menginginkan Ehan. Apakah Sila belum hamil atau bagaimana? Apa benar itu anak Zedan? Kapan mereka bertemu dan memiliki hubungan? Dan apa yang dia bilang tadi, ingin menikahi Nasita, berarti Nasita hamil di luar nikah. Segala pertanyaan bertubi-tubi bermunculan dalam kepala Narendra. Saat ini hatinya tidak karuan setelah melihat sosok mantan istrinya dan anak kecil tersebut. Kamu kenapa, Mas? Wajahmu terlihat marah seperti itu, ucap Sila yang baru datang lalu duduk di samping suaminya. Narendra tampak malas melirik ke arah istrinya. Ia mulai menyadari banyak hal. Jika dibandingkan dengan mantan istrinya, Sila kalah jauh dari Nasita. Apalagi melihat Nasita begitu cantik dengan lekuk tubuh yang ramping seperti saat ia berpacaran dengan mantan istrinya tersebut. Berbeda dengan Sila yang mulai berubah dari bentuk tubuhnya, garis-garis lemak di perutnya membuat ia malas saat aku baru saja bertemu dengan Nasita. Lalu dia sangat cantik dan begitu terawat. Raut wajah Sila tampak tak suka mendengar itu. Jadi kamu membandingkan aku dengan mantan istrimu yang mandul itu? Dia tidak mandul, Sila. Sekarang dia sudah mempunyai anak. Sila sedikit terkejut mendengar itu. Namun ia tidak ingin menelan mentah-mentah ucapan suaminya. Sepertinya kamu menghayal, Mas. Mana mungkin dia mempunyai anak. Paling-paling anak orang. Itu memang anaknya. Sedangkan kita sampai sekarang belum mempunyai anak. Lalu kamu menyalahkanku begitu karena belum memberikan anak. Sila mulai emosi. Kata-kata Narendra dengan sangat jelas membandingkan dirinya. Siapa lagi yang harus aku salahkan? Sudah 5 tahun menikah, kita tidak mempunyai anak. Sepertinya aku mulai menangkap sesuatu, Mas. Jika Nasita bisa hamil anak orang lain dengan mudahnya, berarti memang kamu yang bermasalah. Jaga ucapanmu itu, Sila. Aku sangat sehat dan tidak mungkin mandul. Narendra begitu marah dan tidak terima.